segar ya teman-teman. Wow. Kalian bisa, jika punya pasangan, kalian bisa lah sini duduk-duduk ya, ngomong tentang masa depan kalian dengan pacar kalian, yang gimana masa depan kita atau yang kita makan di mana gitu. Itu lelucon aja teman-teman ya. Oke, jadi saya terinspirasi dengan Om Martinarek vlog ya. Oke, ada orang asing. Mungkin kalau di sini dibuat untuk khusus pejalan kaki, maka keren ya teman-teman, atau jembatannya diperlebar gitu. Ada bus nomor 1. Ini ke arah Blok M ya. Oke, keren. Ada skuter. Tapi helm abang itu nggak dipakai ya. Hanya sebagai hiasan. Halo teman-teman, sekarang saya sedang berada di depan atau di luar kawasan stasiun Jakarta Kota pintu selatan. Nah, ini tepatnya berada di jalan Jembatan Batu, jalan pintu besar timur ya. Nah, beginilah situasi di sini. Jadi, ayo teman-teman, mari ikutin perjalanan saya teman-teman ya. Oke, belum teman-teman, ternyata di bagian sini ada pengerjaan kayak gini ya. Wow, keren. Halo bang. Oke, abang-abang itu senang ya, sorot ya. Oh, tadi saya lupa ya untuk nanyakan ya. Nah, itulah saya teman-teman lupa ya. Harusnya saya nanyakan langsung ya, kalau dia menyapa-nyapa, saya bilang, Pak ini mau buat apa ya gitu ya. Tapi bentuknya seperti kayak untuk lift ya. Tapi saya tidak menanyakan, kita lihat aja nanti ya kalau udah selesai. Pokoknya masih ada material yang belum dipasang di sini. Untuk kanopinya kaca ya, material kaca, bukan akrilik ya. Untuk kanopi untuk seperti ini jarang-jarang teman-teman. Kanopi berbentuk ini kaca atau akrilik ya. Tapi kayaknya kaca atau akrilik. Oh, sebagian ada akrilik ya dan kaca ini. Nah, ada tempat sampah. Jadi kalian jangan ada alasan untuk susah mencari tempat sampah ya. Karena tempat sampah sudah tersedia di mana-mana. Banget ya mengendara sepeda itu, sepeda motor ya. Oh, ini lagi ada sedikit finishing untuk membereskan atau melengkapi untuk kapal penunjuk ya. Oh, mau diganti dengan tulisan lain teman-teman. Nah, itu dihilangkan ya teman-teman. Kita langsung jalan aja. Nah, ini ada orang asing. Oke, jadi untuk kawasan Kota Tua ini sekarang makin banyak ya untuk pengunjung dari luar negeri. Nah, untuk terowongan ini masih difungsikan ya teman-teman ya. Nah, ini menuju ke Museum Indonesia di sana ya. Sebenarnya menuju ke Museum Mandiri ya teman-temannya, lebih dekat ya.
Nah sekarang kalian bisa langsung beloknya dari arah pintu selatan tadi, langsung lewat dari trotoar ini. Tapi ini trotoarnya masih lama ya, tapi masih bagus. Sebaiknya hanya guiding blocknya aja diganti ya, supaya menghemat anggaran. Jadi buat nembak kan ada itu yang gue bilang. Bang? Batasan. Enggak bang, biasa aja bang. Oh sini lagi ada pembersihan ya, nih kalian lihat. Oke, waktu itu pada malam hari, hari Minggu rame sih teman-teman, ada pertunjukan live musik dan macam-macam ya. Pokoknya meriah banget teman-teman untuk akhir pekan. Nah ini sekarang dibuka untuk bagian pintu bagian barat. Pokoknya keren banget ya kalau kalian masuk ke dalam gitu ataupun keluar, suasananya beda ya. Atau mungkin karena kita baru pertama kali lewat dari sini, biasanya pintu yang dibuka hanya yang utara dan selatan ya. Dan bagian tengah untuk masuk ke peron ada gate-nya ya. Di sini kalian bisa baca-baca teman-teman. Nah ini tentang sejarah Jakarta ya dan transportasinya. Ini ada tram ya, ada tram kuda dan mulai tram listrik. Cuma dijelasinnya sampai ke transportasi yang itu MRT ya, dari masa ke masa. Nah itu ya. Saya tidak akan ke sana karena ini mungkin lagi ada perbaikan dikit-dikit ya. Nah, kalian lihat ya. Pokoknya banyak pelajaran yang kita dapat di sini. Ini nantinya akan jadi pintu masuk ke apa teman-teman, ke MRT kota. Sana ada contoh untuk tangga masuknya ya. Nah itu teman-teman. Oh bagus banget ya. Nah itu yang masuk ke dalam contohnya. Jadi ini hanya bentuk gambar saja ya. Nanti akan lebih keren lagi untuk sininya, untuk desain untuk masuk ke stasiun MRT. Oke lengkap ya. Pokoknya mantap lah ya. Nanti untuk kawasan kota ini makin keren karena ada MRT teman-teman. Ini bagian MRT fase 2A segmen 2 ya. Ini air mancur yang lama teman-teman. Dan di sini ya kalian tahu kalau kalian sudah pernah di kawasan Kota Tua, di sini adalah halte ya. Dan keliling teman-teman untuk masuk ke haltenya lewat bawah gitu ya. Sekarang sudah seperti ini. Jadi lahan besar ya. Wow. Sebenarnya saya tidak akan mau ke kawasan Kota Tua karena ada permintaan dari penonton, katanya bang sana lagi bang, katanya gitu. Oke, saya jadi semangat ya. Sebenarnya ini sudah jam terlalu sore ya, jam 16.43. Pokoknya kalau ada yang mendukung saya semangat teman-teman. Nah ini museum Mandiri atau namanya Netherlands Handel Maskapai NV. Nah ini nama-namanya. Oke, saya akan lihat perkembangan baru di Jalan Kali Besar Barat. Ya, Kali Besar Barat yang di arah sana ya, sebelah ya. Seberang dari jembatan yang kedua ya. Kedua teman-teman. Oke. Di sini juga ada jembatan ya di arah sini atau di samping dari Museum Bank Indonesia dan yang itu bangunan yang itu. Oke. Nah, kerennya untuk di sana dulunya hanya dilalui jalannya yang besar untuk kendaraan pribadi teman-teman maupun bus Transjakarta, tapi sekarang sudah jadi trotoar lebar ya di jalan lada itu sampai jalan Pos Kota, jalan Ketumbar, pokoknya sampai di jalan Kemukus ya yang sebelah sananya. Lada dalam di sana belakang. Dan di sana ada halte ya, halte Transjakarta. Selain di halte Kali Besar Barat ya, maupun di halte Museum Patela yang di Jalan Kunir. Dan sini ada apa ya teman-temannya, pokoknya ya kalian langsung dari sini aja jika kalian ke kota menggunakan transportasi umum ya ataupun teman-teman
dari kota-kota lain, atau waktu kesini kalian naik ojol, pulangnya kalian bisa langsung menggunakan transportasi umum. Nah, ini lengkap ya, ada halte Transjakarta dan stasiun. Nah, pokoknya mantap ya. Kalau saya juga kesini menggunakan transportasi umum. Jadi untuk mensehatkan udara di kawasan Kota Tua ini ya. Dan kawasan Kota Tua ini sekarang jadi lagi ada program low emission zone. Jadi ada pengurangan apa gitu lah teman-temannya untuk kendaraan pribadi. Walaupun ini hanya ada teman-teman untuk kendaraan pribadi, tapi ini sudah berkurang ya. Karena jalan di sana sudah ditutup menjadi trotoar teman-teman. Oke. Pokoknya seperti kayak di mana ya teman-teman, kalian bisa baca di Instagram. Di luar negeri juga ada ya, kayak di London atau mana ya. Ada gitu juga teman-teman, tapi di sampingnya ada kendaraan pribadi ya. Dan sampingnya ada, pokoknya berdampingan ya antara kendaraan umum dan kendaraan pribadi. Tapi kalau di luar negeri ya mobil ya teman-temannya, mobil-mobil pribadi gitu. Kalau di Indonesia macam-macam ya. Ada motor, ada bajai, ada angkot, ada apa gitu ya. Oke, kita akan nyebrang. Kita lihat dulu untuk situasi ini. Oke. Dulunya di sana banyak PKL, sekarang tidak ada lagi ya. Di samping pintu masuk sana untuk menyeberang ke stasiun, maupun dulunya di sini untuk menuju ke arah halte ya. Sekarang tidak ada lagi untuk PKL sana. Oke. Dan untuk di sana adalah jalan pintu besar selatan ya. Arah sana. Di sana juga ada buka tutup ya untuk jalannya, untuk masuk ke jalan apa ini, pintu besar utara. Oke. Nah, ini ditutup kembali waktu itu. Oh, ini ada ya untuk apa, garis yang rendah ya. Jadi kita lewat dari sini. Ini ada kendaraan di sub. Kita langkain. Karena di sini ada pengerjaan finishing ya, jangan kita injak ya. Oke. Tonton. Ini bus yang saya suka teman-teman. Bus gandeng contoh ya. Bentuknya bagus ya, kalian lihat. Nah, tapi dulu ini pernah menjadi sorotan ya karena kebakaran gitu ya. Karena sering kebakaran gitu. Nah, ini sekarang sudah mantap ya, ada area khusus buat pesepeda. Pokoknya sampai sana ya teman-temannya. Sudah banyak untuk jalur pesepeda. Sampai di jalan Kemukus sana teman-temannya. Pokoknya keren lah ya teman-teman. Kalian ikutin aja ya jika kalian menggunakan sepeda. Kalian juga bisa untuk sewa sepeda yang biasanya di museum apa ya, Patela ya. Saya lihat waktu itu ada orang yang menggunakan sepeda kayak zaman Belanda ya. Ada pakai topi-topi noni Belanda. Nah, mereka keliling sampai jalan Kemukus teman-teman. Saya kira hanya di kawasan Museum Fathahillah ya. Dulu gitu teman-temannya, hanya di Museum Fathahillah muter-muter. Sekarang saya lihat ada orang pada hari Minggu ya teman-teman, ada orang yang menggunakan sepeda itu di jalan Kemukus. Nah, ini mantap, ada sepeda fiksi. Wow, keren. Atraksi dia ya. Abangnya mantap ya. Oh, mungkin ngerem ya teman-teman. Karena dia tidak ada remnya ya. Atau apalah ya. Dia bergaya atau apa, kita nggak tahu. Nah, sana masih ada proyek untuk MRT. Untuk peralatannya sudah lengkap teman-teman. Keren ya. Dan ditargetkan menurut informasi sampai pengerjaannya selesai sampai itu ya teman-teman, 2027. Semoga tepat waktu. Oke, kita lihat mana dulu. Kita lewat dari sini lah ya. Oke, sana kendaraan. Untuk laju kendaraan masih ditutup karena masih lampu merah ya. Untuk bus masih istirahat di sana atau berhenti karena ada isyarat lampu merah. Oke, ini bagus sekali. Kita jangan lewat dari zona untuk pesepeda. Ini ada dua ya. Mungkin ini adalah dua arah ya teman-teman. Jadi kalian bisa tanpa nunggu-nunggu gitu ya, atau berderetan di belakang gitu. Ada dua arah. Mungkin ada yang dari sana teman-teman, lewatnya dari sini, ada dari sini gitu ya, gitulah. Nah, ini ada persimpangannya sampai ke sana. Markanya sudah lengkap banget ya. Oke, di sini sekarang banyak foto-foto grafer dan video kayak saya teman-temannya. Sini lengkap dengan
tempat sampah. Jadi tidak ada alasan untuk kalian buang sampah sembarangan ya, karena di sana juga ada tempat sampah. Tidak jauh ya, sana sana juga ada ya tempat sampah. Nah, ini ada orang asing ya, dari orang Eropa lah kayaknya ya. Saya tidak ngomong langsung di depannya karena takutnya ya terlalu norak ya. Nah, ini museum Bank Indonesia, pokoknya keren banget. Sini bagus untuk foto-foto ya. Untuk pohonnya dilengkapi dengan seperti ini. Jadi buat kalian yang makan permen silakan kantonginlah sampah kalian ya teman-teman, jangan kayak gini. Ini membuat kerja para petugas kebersihan ya. Sebaiknya kalian menghargai mereka ya teman-teman. Walaupun memang sebenarnya mereka dibayar untuk membersihkan, tapi kita juga harus menghargai mereka ya. Intinya gitu teman-teman. Mari kita jaga bersama-sama kawasan ini, kawasan Kota Tua ini. Sebenarnya untuk manajemen sini sudah bagus banget ya untuk kebersihan dan apa-apa gitu ya. Hanya pengunjungnya saja ya teman-teman yang belum perhatian dengan kawasan ini menjadi indah. Oke, ada ibu-ibu teman-teman sama bapak-bapak dia naik sepeda ya. Wow, keren ya, naik sepeda ontel. Sekarang jadi mungkin orang makin rajin ya menggunakan sepeda ya, karena sini trotoarnya sudah bagus. Oh, kita di jalur sepeda. Jangan jalur sepeda ya, karena memang kosong. Tapi kita jangan di jalur sepedanya, takutnya kita menghalangi mereka. Nah, di sana ada juga orang menggunakan sepeda. Wah, keren ya. Sekarang jadi banyak orang naik sepeda di sini. Oke, buat kalian yang mau ke Museum Patela, bisa dari sini teman-temannya. Dan di sini juga ada tempat untuk kuliner dan kayak seni gitu ya, Magic Art 3D kayaknya kalau nggak salah ya. Pokoknya kalian datang aja situ, nanti kalian akan baca ya. Dan pintu masuk ke Museum Patela sekarang di sebelah sini teman-temannya, dari samping ya. Museum Patela sana ya, sana. Tapi untuk jam 5 sudah tutup ya. Ini sekarang jam, oh iya bener ya, hampir tutup ya, jam 16.52. Nah, dulu sini tempat untuk syuting Dewa 19 ya, atau nama judul lagunya Risalah Hati. Sekarang sudah makin modern ya untuk tempat ini. Dan di ujung sana atau di atas Museum Bank Mandiri, dulu mereka juga ada sana ya untuk mainkan drumnya ya. Di atas yang ada benderanya ya. Pokoknya kalian baca Dewa 19 atau kalian cari di Google ya. Maka mereka video klipnya di sini. Oke, sini ada laju kendaraannya, kita hati-hati. Nah, inilah wujud dari low emission zone. Kalian lihat ya, sepi ya teman-teman untuk kendaraannya. Bagus sekali teman-teman. Wow. Karena di arah sana ada buka tutup ya. Jadi kalau misalnya ada kendaraan lainnya, itu mengikuti bus Transjakarta dari belakang ya gitu ya. Dari arah pintu besar selatan. Nah, ini ada orang main sepeda. Keren sekali ya. Pak. Oke, ramai-ramai orang sini, Pak. Ramai-ramai ya. Saya senang ya kalau ada orang gitu. Kita sapa, dia balas lagi ya. Nah, di sini masih ada pengerjaan, jadi mereka lewat dari bawah dulu ya. Ini ada hostel. Sini hostel ya. Tapi kalau pada akhir pekan sini ramai teman-teman untuk kendaraan parkir ya. Maupun para PKL juga ada teman-teman di ujung sana. Tapi nggak tahu, kita lihat aja nanti ya ke depannya. Oh, ini ada kayak gini. Oh, keren ya. Enak ya. Coba ada kayak gini teman-teman, kendaraan kayak gini untuk khusus pengunjung keliling-keliling gitu. Oh, mantap ya. Oke, kita lihat dari sini aja. Nah, ini keren ya. Nah, waktu itu
itu sempat dikiranya untuk peninggalan sejarah ya, ternyata bukan teman-teman. Untuk batu itu yang kayak peluru itu. Kayak Pak Chandrian Natahiyat, saya sering untuk melihat videonya ya, bagus ya. Keren ya untuk melihat kayak peninggalan sejarah di Jakarta gitu. Oke, ini belakang dari Museum Bank Indonesia. Walaupun dia sudah tua, kemana-mana dia menggunakan sepeda maupun jalan kaki. Nah, keren ya, Chandrian Natahiyat. Nah, ini bersih teman-teman. Hanya beberapa ada orang yang tidak mencintai kebersihannya itu. Mungkin anak bocah atau apa, kira nggak tahu ya. Ini ada gini, ada tunduknya. Ini udah lama bagus ya teman-teman, sejak zaman Gubernur Ahok. Pokoknya untuk Gubernur Jakarta ini mantap-mantap lah ya. Oh, di sini ada tempat drop off, pick up. Oke, ini beloknya untuk mengarah ke Blok M nomor 1. Di depan sana ada halte Kali Besar Barat, dan untuk belok Jalan Kunir ada halte Museum Fathahillah. Jadi buat kalian yang mau kemana-mana silahkan tanya petugas yang ada di tempat ya. Jangan kepada sama penumpang, karena takutnya keliru ya, dan ya mungkin capek teman-teman, karena capek bisa aja salah menyebutkannya gitu ya. Untuk kedatangan dari bus ini tidak lama teman-teman, cepat sekali teman-teman ya. Jadi untuk menghindari itu lebih baik kalian menanyakan kepada petugas yang ada di lokasi gitu ya, karena mereka mikirnya cepat ya gitu ya. Atau di dalam bus, sekarang di dalam bus ada petugasnya teman-teman di tiap pintu ya, kalian langsung tanyakan dia gitu. Ini jalan apa? Malaka. Oh, rame ya. Dari arah pintu kecil masuk sana. Belok lagi ke sana ya, belakangnya sampai sana. Keren ya. Saya lihat di video-video lain sini banyak merpati, tapi sekarang kemana ya merpati itu ya? Atau ditangkapin orang? Karena orang Jakarta itu sering untuk melihara burung merpati ya, atau burung dara lah ya. Di kandang gitu baru diterbangkan gitu ya. Buat mainan, nggak tahu lah kenapa asiknya gitu ya. Lebih baik mereka diterbangkan aja teman-temannya ke alam bebas. Dan sini diadakan untuk tempat untuk membeli makanan burung ya. Jadi mereka jangan khawatir teman-teman untuk nyari makan. Jadi untuk makanan mereka pengunjung lah yang ngasih ya gitu ya. Nah kayak gitu. Karena rata-rata untuk burung merpati di Jakarta itu dipelihara ya. Takutnya kalau dilepaskan mereka bingung untuk mencari hidupannya. Nah untuk itu saya mengasih solusi. Dibuatlah tempat untuk lokasi untuk beli makanan gitu ya. Jadi pengunjung lah mengasih makanannya gitu. Nah ini jalannya lagi kayak gini, nanti akan diperbaikin ya. Benteng Bulit. Wow, banteng ya, banteng building atau gedung banteng. Wow, gedung banteng ya. Di samping dari toko merah. Toko merah lagi ada pemugarannya kelihatannya nih. Ada garis kuning hitam. Waktu itu saya kesini masih setengah ya untuk tiang-tiang untuk pembangunannya gitu. Sekarang sudah sampai sini. Oke, saya haus ya. Nanti teman-teman saya totalitas dulu ya, jangan berhenti dulu. Nanti tunggu selesai baru saya minum. Sebenarnya bisa dijeda ya. Oke, ini seperti manusia asli teman-teman ya. Nah ini terbuat dari tembaga ya. Atau kuningan teman-teman, atau apalah itu ya. Oke, walaupun hari Selasa sini ada orang ya. Nah ini jam 5 ya, kurang 1 menit. Bahtera Adiguna dan Jasara Harja.
sekarang dipakai sebagai batera diguna ya. Tapi emang bagus juga ya teman-teman ya kalau bangunan lama itu difungsikan gitu ya, biar terawat gitu. Nah yang sana ya saya heran teman-teman itu ya, bangunan kerennya seharusnya itu dipercantik ya. Nah sana ada museum Patela atasnya ya. Ini katanya mirip dengan yang Belanda ya teman-teman ya, tapi untuk di museum Patela ini lebih kecil ya dari yang di Belanda. Ada perbandingannya teman-teman di dalam museum Patela, kalian bisa lah untuk berkunjung sana, sangat menarik ya. Saya sudah pernah keliling sana, mungkin kalian nggak mau nonton ya karena durasinya 1 jam. Saya yakin kalian nontonnya berapa gitu ya, dan saya juga tidak terlalu memikirkan penonton teman-teman, ini hanya hobi aja ya. Beda dengan yang lain gitu, bikin judul yang bombastis gitu ya, untuk bisa menarik penonton. Kalau saya tidak teman-teman, durasinya tidak saya potong-potong ya. Oh ada kickboxing center. Neo Kaliber tuh. Keren ya, tapi ini kelihatan nggak buka ya teman-teman untuk bangunan ini. Ada Maybank sini. Wow. Oke, untuk sini sudah lama bagus ya, tapi saya tidak menyetop untuk bagian sini videonya ya gitu ya. Nah untuk hari ini biasa di bagian trotoar sana nggak ada orang ya, tapi pas saya datang hari Minggu banyak teman-teman untuk orang jualan di trotoar Jalan Kunir itu. Dan sana ada wisata kuliner 23 nah sana ya. Baik di Kota Intan juga ada teman-teman untuk tempat kuliner, tapi masih tutup, masih banyak yang tutup ya, dan dikit lah yang jualan ya. Oh ini keren ya, bangunannya banyak pepohonan gitu, apalagi ini teman-teman sampai rooftopnya ya. Oh ini ada hotel, ini aktif ya, hotel The Ord Hotel, ada nomor teleponnya. Nah oke, nah ya, sedikit promosi ya. Ada GSC Denis ini Java. Nah jika kalian mau nyebrang dari sini hati-hati ya, karena berbagai macam teman-teman kendaraan yang masuk ya, yang lewat gitu. Nah sana Jalan Kunir, nah sana Jalan Kunir ya, ada petunjuknya. Pokoknya gampang sekali ya kalau kalian berjalan Jakarta. Nah ini Jalan Kopi, Kelurahan Rawamalaka, Tambora ya, bagian sini ya, masih Jakarta Barat, Kecamatan Tambora. Oke. Oke, bersyukur kita bisa sampai pada waktu terang ya. Kita bisa lihat jembatan Kota Intan sana. Wow, keren teman-teman. Ternyata sudah dikeruk ya. Atau mungkin airnya sedang dijalankan, dan untuk tingkat kapasitas airnya sudah apa ya, jadi banyak gitu. Tapi kayaknya udah dikeruk ya. Waktu itu saya lihat ada pengendapan lumpur ya teman-teman, dan kayak gini kelihatan bagus ya. Jadi ini masuk dalam peningkatan untuk kapasitas sungai teman-teman ya, keren sekali. Nah untuk bagian sini masih belum selesai, karena untuk para pekerja mengerjakan dengan cara cermat ya. Dan sini juga sama teman-teman, nanti akan dibuka perlahan untuk bagian pagarnya. Tapi bagian pagar yang sebelah sini belum ya.
Dan di sana sudah hampir selesai teman-teman, hanya di bagian ujung sini, dan mungkin ada kelengkapan lainnya yang masih untuk dilengkapi ya. Jadi untuk malam hari sini lampunya nyala teman-teman, yang bagus ya. Pokoknya menarik banget. Dan ini bagus gitu. Wow. Oke, saya tidak akan ke sana karena masih dalam pengerjaan, dan bagian sana masih dipagar ya. Sana ada hotel Mercure Hotel. Bagi kalian yang punya duit silakan bisa ke sana lah ya. Kalau nggak punya duit kayak saya, kayak jalan-jalan aja lah ya. Atau kalian jalan-jalan aja. Oh, ini ada kucing. Di mana-mana di Jakarta ada kucing ya. Kalian lihat. Oh, bagi sana pemandangannya bagus. Saya bersyukur saya berkesempatan untuk bisa melihat pada pemandangan di sore hari ya. Ini jam 5 lewat 5. Wow, jam 5 lewat 5. Angkanya keren ya. Oke, sini ada rumah bekas orang Tionghoa. Karena itu ada lampion ya. Sini ada arah petunjuk untuk parkir ya. Nah ini. Oke, ternyata ya gini lah ya. Kita langsung jalan aja. Kita akan lihat dulu apakah wisata kuliner ini sudah dibuka. Kayaknya belum ya, masih dalam persiapan. Oke, nanti ini akan ramai teman-teman, karena saya lihat untuk antusias masyarakat banyak ya. Saya lihat hari Minggu kemarin. Oh, ada matahari. Wow, keren teman-teman. Dia langsung di balik awan. Saya nggak nyorot tadi ya, ada merah gitu. Oke, di bagian sini ada pekerja untuk menyemprot tanaman ini ya. Ini ada bangunan pemerintah. Nah, sana bagus ya. Saya akan coba lewat dari sana aja. Sini ada angkringan. Nah, buat kalian yang banyak uang atau lapar silakan datang sini. Oh, luas banget ya. Keren. Kalau ini jalan, maka ini beberapa lajur ya, atau 3 lajur ya. Sana ada kereta mengarah ke Angke. Oke, saya akan coba duduk di sini. Sepertinya, oh keren lah ya. Angin sini sangat seger. Nah, ini seger ya teman-teman. Wow. Kalian bisa, jika punya pasangan, kalian bisa lah sini duduk ya. Ngomong tentang masa depan kalian dengan pacar kalian. Yang gimana masa depan kita? Atau yang kita makan di mana gitu. Itu lelucon aja teman-teman ya. Oke, jadi saya terinspirasi dengan Om Martinarek vlog ya. Emang menarik juga ya untuk gitu ya, walaupun ya mungkin menurut orang nggak lucu ya, atau menurut beberapa orang lucu. Oh keren. Nah, sana masih dalam pengerjaan gitu. Pokoknya sambil ngopi sini bagus ya, tapi untuk sampah kalian tetap diperhatikan teman-teman, jangan dibuang, apalagi dibuang ke dalam sungai ini. Nah, itu hal yang bodoh ya. Tapi kalau saya lihat di Jakarta, orang-orang masih seperti itu teman-teman, belum patuh terhadap kebersihan atau disiplin ya untuk menjaga kebersihan. Saya lihat kemarin orang pada enjoy pas waktu ada festival Batavia Kota Tua atau Kota Tua Batavia di depan Museum Patela. Di sana sudah ada musisi menyindir mereka ya, tapi sampahnya masih tidak dipungut gitu teman-teman, nggak ada reaksi apa gitu ya. Saya lewat dari sana banyak sampah berserakan ya teman-teman ya. Seharusnya kalau misalnya saya lihat juga di sana untuk tempat sampah penuh ya. Tapi walaupun itu mendingan dikumpulkan langsung di lokasi yang ada tong sampahnya. Nah, itu lebih bagus ya daripada berserakan di halaman Museum Patela ya. Oke, nah itu sedikit
ceramah dari saya teman-teman. Saya bukan munafik gitu, tapi ini ya saya minimal saya mendapat memberikan manfaat ya untuk di video saya ini gitu ya. Takutnya dikira orang panjang-panjang gini, apa ini videonya nggak jelas katanya. Tapi kita harus terima ya teman-temannya kalau ada orang yang nggak suka dengan kita. Oke. Sebenarnya saya vlog di sini ya itu sekali untuk memberanikan diri saya teman-temannya. Kalian tahu ya selama ini di jalan, apalagi kita memegang kamera ya, kadang-kadang orang menyapa kita gitu. Nah, dan saya juga tidak pandai bicara ya teman-temannya. Kadang-kadang ya cepat ya saya teman-teman untuk langsung pergi ya gitu ya. Tapi nggak boleh, itu pelajaran bagi saya. Oke lah gitu ya, kita langsung jalan aja. Pokoknya enak banget ya sini untuk merenung ya teman-teman, kalau kalian sendiri ya. Apalagi bareng pacar. Nah di sana nanti jika ada lampu dibikin di jembatan Kota Intan, ya mantap lah ya. Dari sini kalian bisa mandang-mandang jembatan itu. Apalagi dari arah sana ya teman-teman ya. Arah sana bagus ya. Mungkin orang yang fotografer maka akan beramai-ramai ke sini ya. Tadi saya lihat juga ada fotografer gitu, walaupun hari Selasa ini bagus ya. Oke, Mercure Hotel. Oh, klasik ya. Situ ada apa ya? Untuk kacanya itu keren teman-temannya, mozaik-mozaik gitu. Kalian bisa lihat ya, saya zoom ya. Nah, itu. Oh, keren. Nah, di bagian sini masih ditutupin oleh apa teman-teman? Pagar. Di sana ada material guiding block ya. Untuk sini kalinya sudah bersih teman-teman, warna hijau. Seperti di kali besar yang sana ya. Keren sekali. Nah, sana ada log bin sebelah kiri ya. Tapi sepi teman-temannya untuk kawasan itu. Walaupun kemarin ada musik-musik ya, tapi tetap aja sepi ya. Mungkin karena jauh, orang kenalnya masih musim Fathahillah gitu ya, dan sekitar gitu. Mungkin harus promosi yang diperbanyak. Ini dulunya gereja ya di sana ya. Saya lihat waktu itu gereja Lutheran di video teman-teman. Arah petunjuknya ke arah sini ya. Tapi nggak tahu untuk ini apakah ini bagian dari gereja itu, gereja Lutheran. Halo. Nah di bagian sana ada pengepul untuk sampah ya. Bagian ujung sana. Bukan, kata bagusnya apa teman-teman, barang bekas gitu lah ya. Nah, ini rumah lama, sangat disayangkan sudah kelihatan lapuk ya. Oh itu, oh keren teman-teman, mataharinya. Nah ini ya, fenomena matahari ditutup oleh awan ya, bukan berjalan. Sini ada bunga yang akan segera ditanam ya. Nah ini ada titik kumpul. Ini masih ada dalam sedikit-sedikit untuk finishing ya, belum full sepenuhnya ya untuk selesai. Nah ini jembatan Kota Intan atau Opalburg ya. Mungkin kalau dibuka atau dioperasikan buat wisatawan, ini akan bagus ya untuk foto-foto. Atau dibuatkan saja kayak lampu-lampu gitu ya, seperti saya bilang tadi, lampu-lampu romantis gitu, maka banyak orang datang situ. Tadi saya udah ngasih tahu ya, di sana kalian ngomong sama pacar kalian, ngobrol-ngobrol ya. Nah, enak banget teman-teman tentang yang kita makan di restoran mana, yang kita kemana gitu, gimana hubungan kita gitu ya. Gak jelas ya teman-teman ya. Pokoknya di sana enak ya untuk ngobrol-ngobrol bareng pasangan teman-temannya, anginnya segar gitu ya. Pokoknya kalian bisa lah ya gitu ya. Saya sudah merasakan situ anginnya segar teman-teman. Kalian bisa untuk merenungkan apa saja yang sudah kalian lakukan, apa kesalahan kalian.
Oh, ini penyok ya. Mungkin ditabrak orang atau tabrakan beruntun. Nah, di sini kalian lihat ada reruntuhan bangunan ya. Nah, ini. Tinggal temboknya aja ya. Dan atap-atap ya modifikasi gitu. Ini jalan nelayan timur ya teman-teman ya. Sana tiang bendera. Ke sana ya. Oh, saya penasaran dengan suasana di jembatan sana ya. Apakah udah bersih? Saya akan lewat dulu ya. Kita akan ngintip di arah sana gimana. Apakah sudah bersih? Sekalian ya teman-teman ya. Oke, kita hati-hati karena ada kendaraan yang melintas. Nah, sini ada tempat-tempat orang jualan aksesoris, paketan, dan warung gitu ya. Bursa gitu ya. Oke, bagian sini ya seperti ini ya. Mungkin kalau dipercantik ini keren lah ya teman-teman ya. Ini masih kayak gini ya. Ini mengarah ke museum bahari ya. Nah, ini jembatan Kota Intan. Oke, ada orang asing. Mungkin kalau di sini dibuat untuk khusus pejalan kaki, maka keren ya teman-teman, atau jembatannya diperlebar gitu. Jadi orang jalan kaki merasa nyaman. Ini bahaya ya teman-teman ini. Kalau kalian jalan dari sana, maka tidak kelihatan untuk kendaraan yang kayak gini teman-teman. Takutnya kecelakaan ya gitu ya. Oke, yang penting kita bikin masukan gitu ya. Oke, kita kasih jalan dulu untuk ini. Ini banyak orang jualan tenda ya. Nah, silakan, ini ada nomornya. Nah, ini parkiran dikelola Dinas Perhubungan ya. Banyak mobil ya parkir sini. Nah, ini kendaraan gratis ya, angkutan umum gratis. Tapi harus menggunakan kartu Jaklingko ya. Kalian bisa beli di halte-halte yang menyediakan vending mesin. Oke, kita nyebrang aja lah ya, bermantap. Oh, nanti dulu. Kita tunggu aman dulu ya, baru kita nyebrang. Oke, ini aman lah ya. Saya lewat dari sini. Halo Kak. Iya. Nah, ini ada tempat uji emisi parkiran. Saya baru belok langsung bilang halo ya. Kaget saya teman-teman. Nah, inilah ada tulisan pelataran parkiran Taman Kota Intan. Nah, dekat Jalan Cengkeh ya. Ini Jalan Cengkeh ya sana ya. Ini Jalan Nelayan Timur. Oke. Saya nggak akan nyuruh sana karena memang sini jualannya masih dikit ya orangnya. Ini buka teman-teman. Bukan sini. Nah, sini ada bus pariwisata. Kemarin sepi ya. Jadi ini adalah khusus parkir bus atau bus. Oh, keren ya. Bus, nggak tahu lah namanya teman-teman. Nah, family gathering Taman Herbal Intan. Dari komunitas ya.
Oke, jadi emang sini mantap banget teman-teman. Apalagi sini adalah tempat parkir bus ya. Dan mungkin orang-orang yang naik bus pariwisata ini bukan orang-orang Jakarta. Sebaiknya untuk di sini wisata kulinernya dihidupkan, dimeriahkan gitu loh ya. Jangan cuma ini aja, bagian depan, di bagian belakang kalau bisa rame ya. Ini ada bus sekolah. Oh ya, ini hari Selasa ya. Oh, bakso rudal. Oh, ini baksonya Kim Jong Un ya, atau Kim Jong Un. Soalnya dia paling ahli bikin rudal-rudal gitu ya, rudal balistik gitu ya. Oke, biar menarik kita lewat dari sini aja ya. Ada tempat parkir sepeda. Nah, bagian sini buka teman-teman, dan bagian sana ya. Nah, ini juga buka. Tapi untuk bagian ujung sana tutup ya. Nah, sampai sana ini masih buka ya, sedikit. Nah, ini masih banyak yang tutup. Tidak ada orang yang ngisi. Oke, ini adalah poolnya angkot ya, angkot gratis. Sini ada kehidupan orang jualan. Nah, pada jam setengah 6 ini ramai ya. Kalau malam hari jam 9 atau jam 9 jam 7 bang, jam 7 sampai jam 20 udah tutup ya. Bagusnya sini mereka membersihkan kalau ada sampah gitu ya, keren. Oke. Kalau kalian jalan sini maka kalian akan disambut anjing ya. Tapi saya tidak ke sana ya. Nah, ini Lokbin Kota Intan. Nah, kami buka. Nah, ini ya. Nah, lokasinya sini. Oke. Nah, ini ya. Ada jamnya juga. Oke, saya akan lihat situasi di Jalan Cengkeh ini. Saya tidak lewat dari sini karena banyak mobil ya, atau mobil toko-toko gitu. Ruko ya teman-teman, bukan toko, sama aja lah ya. Ruko, toko. Tadi saya lihat ada rombongan orang bule di jembatan Kota Intan ya. Nah, walaupun sepi, ini ada motor ya. Karena ojol bisa motong jalan gitu. Kalian hati-hati, selalu lihat kanan kiri ya. Nah, ini ada Citi Karunia. Ada tempat plastik ya, jual plastik. Sumber Marina. Nah, sini biasa ada orang yang jualan ya, Jalan Cengkeh ini di sore hari ataupun siang, mungkin udah mulai siap lah ya. Nah, belum ada ya teman-teman ya. Ya kayaknya belum ya gitu ya. Ini tidak masuk dalam penataan ya. Tapi semoganya ditata gitu teman-teman. Mungkin kedepannya gitu ya. Tapi masih layak lah untuk dijalankan ini ya. Untuk pejalan kaki gitu, untuk para pengunjung gitu ya. Nah, waktu itu di sini ada kendaraan mobil ya, konyol banget ya, udah tahu sempit tapi dia ngatrek di sini teman-temannya, aturan mundur lagi teman-temannya. Nyari tempat yang lebar gitu. Kalau kalian lihat ya, saya sengaja bikin di intro ya teman-temannya, supaya kalian lihat. Hari Minggu ya, ada mobil ngatrek ini parah banget ya. Banyak kuliner dan jual boneka dan aksesoris HP, beragam-ragam lah ya sini.
ada tempat lesehan. Oke, saya tidak akan lewat dari depan Hotel 1001 ya. Saya nyebrang ke sini aja. Oke, saya akan nyoba Pelikan Crossing ya. Sana ya Pelikan Crossing ya. Tapi kalau menurut saya ini, saya nggak tahu ya cara untuk nekannya. Saya tekan tombolnya keras banget teman-teman ya. Nggak berjalan untuk detiknya gitu. Tapi itu orang hanya nyebrang gitu aja ya, tidak menekan tombolnya. Jadi hanya hiasan aja untuk Pelikan Crossing ini dibikin. Ini Jalan Kunir ya. Mungkin kalau dibikin kayak di Thailand ini bagus ya untuk tempat wisatanya, bikin warna-warni gitu. Ini apa sih ini Pelikan Crossingnya? Oke lah, nggak usah nyebrang dari Pelikan Crossing kita ya. Oke, sepi kita nyebrang. Kalau nggak bikin tangan nggak nyebrang-nyebrang ya. Ada bus, kita hati-hati. Pak, terima kasih Pak. Oke, Bapak itu baik banget ya. Sebenarnya saya bisa nyebrang teman-temannya, tapi Bapak itu membantu saya nyebrang. Wow, itu bagus ya. Memang selalu ada orang baik itu teman-temannya, kita jumpain. Orang baik kita harus apresiasi ya teman-teman ya. Tadi saya dari sana teman-teman. Sekarang saya akan ke sana ya. Oh, ada live musik. Saya nggak lewat dari situ ya. Nah, buat kalian yang nggak mau memilih gunakan transportasi umum, kalian menggunakan kendaraan pribadi, silakan bisa parkir sini ya. Tapi semoga kedepannya kalian naik transportasi umum. Ya, karena untuk mengurangi kemacetan ya. Dan tempat parkir yang saya lihat pada akhir pekan ramai banget teman-teman, membludak ya. Oke, kita lewat. Oke, saya tidak lewat dari sini dulu ya. Saya akan lewat dari sana. Kebiasaan error nih. Ini ada call subsector. Pokoknya aman lah ya. Jakarta Barat. Jakarta Barat ya. Nah, itu Hotel 1001 atau Coliseum ya. Ini ada kendaraan yang disita sudah berdebu ya. Nah, di sini malam hari lampunya nyala ya. Dan termasuk di sini nyala teman-teman. Pinggir trotoarnya. Nah, ini kabelnya kayak gini, tapi sekarang sudah rapi ya. Walaupun masih ada kabel.
Jadi ada yang berkurang gitu ya teman-teman ya. Waktu itu ya saya tahu lah teman-teman ya. Ini bahaya banget teman-temannya, soalnya takutnya ada orang yang nabrak ya teman-temannya. Untuk kayak gini mendingan lampunya kecil aja gitu. Takutnya kalau orang nggak sadar ini ditabrak ya. Sayang juga teman-teman kalau orang nggak sadar gitu ditabrak, rusak ya. Sebenarnya bagus ya untuk ide lampu-lampu di jalan ini, tapi ya kalian tahu teman-teman, kadang-kadang ya orang sini beragam-ragam lah ya. Ada yang ngevlog, ada yang apa, tapi saya tidak pernah untuk nabrak ini ya, untuk ininya. Oke, ini ada kantor pemadam. Jadi kalau sini ya jauh-jauh lah ya teman-temannya. Semoga tidak pernah terjadi. Kalau ada kebakaran, maka ini cepat teman-temannya. Memang Tambora ini ya, kawasan Tambora ini langganan apa teman-temannya? Langganan ini Pinangsia teman-temannya, ini adalah Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Taman Sari. Tapi Tambora di sebelah sana ya. Di sebelah arah sana itu Kali Besar Barat ya. Nah, ini bisa membantu ya teman-teman jika ada kebakaran di kecamatan sebelahnya. Ini adalah Kecamatan Taman Sari. Tambora itu sering kebakaran, jadi ini bisa lah untuk membantu ya, membackup gitu. Walaupun memang ini dari kawasan Kecamatan Taman Sari, Kelurahan Pinangsia. Nah ini ya, untuk aspalnya bagus sekali teman-teman. Ada bus nomor 1, ini ke arah Blok M ya. Oke, keren. Ada skuter, tapi helm abang itu nggak dipakai ya. Hanya sebagai hiasan. Jadi buat kita, sebaiknya kita lewat dari jalur yang sudah disediakan masing-masing ya. Nah, ini ada untuk tempat pejalan kaki, dan di tengah ada tempat untuk teman-teman kita yang tunanetra ya. Di sini ada jalur sepeda. Oke, di jalan sini nggak ada apa gitu, udah bagus ya, udah bagus. Saya tidak akan lewat sini. Pokoknya sudah bagus. Ini juga udah bagus ya, tapi saya motong jalan biar jangan muter ke sana ya. Oke, saya lewat juga ya untuk jalan pesepeda ya. Nah, kalian lihat untuk kendaraan sewanya sampai sini sekarang ya. Dulunya sampai depan sana aja. Di sini ada toilet. Jadi buat kalian nyari toilet tidak susah ya. Ada toilet untuk disabilitas, perempuan, laki-laki. Oh, di sana ada apa lagi, musik ya. Kita lihat apakah gimana bentuk musiknya. Sini ada kereta kuda gitu. Di Museum Seni Rupa dan Keramik ya. Oh, yang nyanyi di sini teman-teman. Saya kira di depan apa ya, Museum Patela, Bang. Nah, sekarang ramai ya kawasan sini. Dulu sini banyak kendaraan pribadi, sekarang banyak orang yang lalu lalang ya. Ini jalan Ketumbar. Kita di Jalan Lada sekarang ya. Ini jalan pos ya. Sini. Kalau kalian baca sana ada nama jalan teman-teman. Oh, abang ini sampai sini dia. Nah, buat kalian mau beli apa sini teman-teman, ada yang untuk loketnya. Oh, sini ada acara ya teman-temannya.
acara dari mana kita nggak tahu ya. Ada juga tempat untuk jual-jual gitu. Oke, saya akan muter lah ya. Lewat aja ya, numpang lewat. Tapi kayaknya orang-orang penting semua di situ ya, nggak usah lah ya. Kita lihat dari jauh aja. Oke, keren ya. Oke, mantap ya. Sekarang makin kreatif ya untuk kawasan ini. Sana juga ada tadi orang live musik, lagu Baby Blues lah kayaknya. Tahu lah ya. Nah, kalian lihat ya, sini banyak ya orangnya jalan kaki. Padahal ini hari Selasa ya. Hari Selasa tanggal 30 jam 5.36. Oke, kita mulai lagi teman-teman ya. Tadi saya sedikit membuat video yang gerak cepat itu ya. Nah, saya tidak lama-lama di sini karena ya saya jomblo ya. Saya tidak ada teman. Jadi kalau sendirian mungkin yang enak lah ya. Oke, kita akan bantu ya abang itu ya.
Apakah kita punya uang? Kalau ada uang kita sawer lah ya. Kita akan sawer lah ya. Saya punya uang gitu. Gak ada ya. Udah lah ya. Saya tidak akan sawer gitu. Saya malas ngambil dompet saya ya. Sebenarnya saya mau nyawer abang itu ya. Oke, sana mungkin live musik ya. Semoga live musik tidak rekaman gitu. Oh, iya ini asli ya live musik ya. Karena suaranya kayak gitu. Oh, asik teman-teman. Oh, ada Pak Sukarno lagi. Pak Sukarno atau siapa ya? Kurang tahu ya. Tapi itu dalam bentuk kostum ya teman-teman ya. Maksud saya Pak Sukarno. Tapi tadi saya lihat ada dua ya. Oke, kita break dulu. Sejenak. Ingat aja. Iya, karena sudah mulai mendekati waktu azan tadi. Jadi Oke, jadi saya jalan kaki aja teman-teman ke kawasan Glodok ya. Saya paling suka untuk jalan kaki teman-teman ya. Daripada kita menggunakan bus Transjakarta. Tapi enak juga ya. Biar lebih hemat kita jalan kaki teman-teman. Oke, saya akhirin sini teman-teman ya. Beginilah situasi di sekitaran jalan depan pintu utara dari stasiun Jakarta Kota ya, atau Jalan Lada ya. Untuk jalan stasiun kota sudah ditutup dan sudah menjadi tempat pejalan kaki ya teman-teman ya. Kalian lihat besar banget. Dan ini akan jadi plaza. Nanti jadi halaman besar bagi halaman dari stasiun MRT kota ya, maupun di stasiun Jakarta Kota ini, stasiun KRL. Oke, saya akhiri sini. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe. Bye. Sampai jumpa.